wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk yang terhormat Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Supercamp Al-Raibah Hanifidah, yang terhormat Umi Ida selaku Pengasuh Pesantren Supercamp Al-Raibah Hanifidah, Mbak pengurus semuanya selalu memotivasi dan juga mendampingi setiap hari, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Untuk malam hari ini saya akan mempresentasikan bab terakhir, bab ke-14 dari kitab Ilmu Tajwid. Untuk malam hari ini terdapat beberapa materi tentang sujud tilawah, ada tentang waqaf, dan juga tentang ulama salaf, bagaimana perlakuan ulama salaf setelah mereka membaca Al-Quran. Langsung saja kita bahas yang pertama di sini tentang sujud tilawah. Nah, barang siapa membaca atau mendengar ayat sajadah, dia itu disunahkan diwajibkan dong, disunahkan untuk melakukan sujud. Nah, itu disebut sujud tilawah. Itu kalian itu tata caranya itu kalian harus suci, dalam keadaan suci menghadap ke kiblat. Habis itu niatnya itu untuk sujud tilawah. Situ satu kali sujud dengan membaca bacaannya. Ini ada bacaannya. Kalau kalian lagi sujud itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabaraka ahsanul khaliqin. Nah, ketika kalian berhalangan atau apa saja itu yang tidak bisa, yang pokoknya intinya kalian tuh nggak bisa melakukan sujud, jadi kalian bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Nah, di sini kita bahas contohnya. Jadi itu ada 14. Di dalam Al-Qur'an terdapat 14 ayat sajadah. Tapi di sini aku nyebutin 7. Jadi yang pertama itu ada surat Ar-Rod ayat 16. Surat ini ada di juz 16. Jadi ini potongan awalnya aja ya. Walillahi yasjudu ya, seterusnya. Habis itu yang kedua itu ada surat An-Nahl ayat 50. Surat ini terdapat di juz ke-14. Itu awalannya itu walillahi yasjudu. Sama guys, ya walillahi yasjudu. Bisa dilihat sendiri di Al-Qur'annya masing-masing. Nah, yang ketiga ini ada Al-Hajj ayat 14. Ayat 18. Ini surat ini ada di juz ke-17. Depan-depannya itu Alam Taro. Itu lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu ada surat Al-A'raf ayat 206. Surat Al-A'raf ini terdapat di juz ke-9. Nah, ini awal-awalnya innal ladina. Habis itu yang kelima itu ada surat As-Sajdah ayat ke-15. Surat ini terdapat di juz ke-21. Depan-depannya itu innama yu'minu. Habis itu yang ke-6 itu ada Al-Insyiqaq ayat 21. Habis itu ini tuh surat As-Sajdah ini terdapat di juz ke-3. As-Sajdah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ini ada di juz 30. Bunyinya itu fala uqsimu. Habis itu yang terakhir yang ke-7 yang aku sebutin. Masih ada 7 lagi di Al-Qur'an. Nah, ini ada Al-Alaq ayat 19. Al-Alaq ini ada di juz ke-30. Bunyinya itu faliyadu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang waqaf. Waqaf ini ada 11. Ya, ada 11. Jadi langsung saja yang pertama itu waqaf lazim. Waqaf lazim di sini itu mim. Ya, mungkin nggak kelihatan jelas banget. Ya, tapi pokoknya intinya mim biasa gitu ya tandanya. Itu berhenti itu lebih utama. Habis itu yang kedua ada waqaf mutlak. Waqaf mutlak ini to ini. Lambangnya huruf to. Nah, ini tuh terserah kalian mau berhenti, mau waqaf, mau wasal, tapi yang lebih utama berhenti. Habis itu waqaf jaiz, jim. Ini juga terserah kalian mau wasal atau waqaf, tapi lebih utama untuk berhenti. Lanjut lagi waqaf mustahab. Ini kalian juga terserah mau wasal, waqaf, yang utama berhenti. Habis itu al-waqfu aula. Ini juga sama aja, mau wasal atau waqaf, yang utama waqaf. Habis itu al-waqfu aula ini namanya itu
itu qaf sama lam. Kalau yang mustahab tadi itu qaf sama fa. Terus lanjut di sini ada wakaf mujawaz, itu lambangnya huruf za. Ini tuh terserah kalian mau wakaf apa wasol, tapi lebih utama wasol. Kalau wakaf berarti kalau wasol itu dilanjutkan, jadi terobos saja itu. Nggak apa-apa, lebih utama. Terus itu ada mukhosos itu lambangnya huruf shad, itu kalian juga lebih utamanya untuk diteruskan bacanya. Itu wakaf qila alaihi waqfu, itu lambangnya huruf qaf, itu juga lebih utama wasal. Habis itu al waslu aula, itu lambangnya shad dan lam, itu juga kalian lebih utama untuk wasal. Dan juga yang kedua dari yang terakhir ada al waqfu fafi, ini lambangnya itu huruf lam, itu juga lebih utama untuk diwasolkan. Dan yang terakhir ada mu'annaqah ini yang ada titik 32. Nah ini kalian berhenti di salah satu. Kalau yang di pertama ya udah di pertama, kalau yang di kedua. Dan tidak dibolehkan berhenti pada kedua-duanya. Jadi kalian harus bisa memilih salah satu. Oke, ini materi yang terakhir. Ini tentang bagaimana sih perilaku ulama salaf ketika mereka setelah membaca Al-Quran. Nah, ada 3. Yang pertama, tidak berdoa, tapi dia berdiam diri memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang seperti itu benar-benar ada rasa takut dalam hatinya akan siksa Allah, karena dia tuh merasa malu akan dosa-dosanya gitu. Yang kedua, dia langsung berdoa. Dan yang ketiga, ada yang mengulangi Al-Fatihah. Maksudnya, sebelum kalian membaca Al-Quran, pasti kalian akan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Nah, makanya itu setelah dia selesai membaca Al-Quran, dia pun mengulangi surat Al-Fatihah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Hikmahnya kita bisa mengetahui apa perilaku yang dilakukan orang salaf dan lain-lain. Jadi, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.